Tengok matamu Gua dulu. aja, Kau gua nengok aja udah makin lurus. bebal. Bentar lagi kau masuk neraka. Gimana kau ini? Coba dulu cepat. Gua makin bebal kau. Sama aku dulu. Semua nabi makin nakal, makin jahat. Gak cocok kau jadi nabi. Gak sempurna kau. Belum sempurna bentukmu jadi nabi. Kamu kayak Sempurna kodok. muka kau aja. Alah, siapa sih kau? Gak kenal aku sama kau. Oke, lanjut. Jangan biarkan manusia blow on ini ngomong terus. Nanti dia Ayo malah blow on. Kau udah dibuang. Kau terus. dibuang kau. Ya, gak cocok kau jadi nabi. Nabi Buang setan dodong. kau. Nabi hantu kau tuh kau. Nabi palsu kau. Tahu orang gila ini, turunin nih. Mempermalukan umat Kristen kau, tahu kau? Ya kau ngomong di TV, jangan ngomong di TikTok, tolol. Yang tolol. Kau ngomong di jalanan, di HI kau demo, kau luga nabi palsu gitu, kau demo di HI sono. Udah loh, di kampungmu sendiri kau dibuang karena kesesatanmu itu. Narang aja kau, orang gua lagi bangun menara doa di sana yang raksasa, dibuang pala. Gak tahu malu kau. Kau udah divaksin belum? Vaksin Udah dulu divaksin belum? matamu itu. Matamu tuh vaksin dulu biar lancar matamu itu ya. Aku udah divaksin belum? Iya, matamu itu kau lancarkan dulu biar enak vaksinnya. Gak perlu. Tengok matamu menengok Udah ke kiri divaksin ke belum? kanan gitu loh. Balik mata baling bambu. Gak tahu nih orang gila nih anak aku. Manusia dajjal. Oh yang gila. Oke, lanjut yang lain. Berarti Ini kalau silakan. moderator udah saya kick ini. Silakan Mas Aha, apa Mas Aha dari tadi? Ada Enggak, gunanya. kau jadi moderator nggak berlaku kau di sini tahu kau. ya kan kalau Mbak Lan udah divaksin kata Bang Lugan berarti ada sperma lusif. Iya. Tanda binatang udah. Makanya tambah bandel dia, jahat banget dia. Kau berikan mukjizatmu dulu cepat. Kau balingkan matamu itu Lu kamu udah pakai tanda binatang apa Matamu kan? itu lurus, menengok ke kanan ke kiri kau tengok, tahu nggak? Bawa aja udah. Matamu itu dulu Udah terima dilancar. tanda binatang. Tapi benar juga Luga, kalau Nabi itu kan pasti ada mukjizatnya. Coba apa itu Ya mukjizatnya? kan gue udah bilang, gue udah dibawa Tuhan ke neraka ngelihat pendeta-pendetanya si Anan ini dicincang. Apa itu Iya, kurang? Enggak, Iya, Bang Luga, kali ini aku ngebela Bang Luga. Kalian dibawa ke Olan, neraka, ya? Olan, sebentar. Bang Luga ini ada mukjizat. Jadi ketika dia kan ngobrol kita waktu itu sama Ustadz Ali. Nah, dia makan pangsit Bunda Vera, Mbak Olan. Nah, sama Mana Ustadz ada lu Ali, di situ? cabenya dibanyakin. Dia nggak kepedesan. Nah, itu mukjizatnya dia. Oh iya, kan si Ustadz Ali itu kan datang dari Aceh ingin ngadu mujizat sama gua. Gua bilang lu datang aja. Tapi kan gua nggak tahu adu mujizatnya yang seperti apa. Ya cocok lah kau dibawa Tuhan ke neraka. Emang itu tempatmu yang pantas. Gua melihat pendetamu dicincang. Pantas, kau cocok dibawa ke neraka sama Tuhan. Iya, kan yang namanya kita dibawa ke siapa sih mulutnya yang lagi dirobek ini? Tuhan. Nama pendetanya lagi dirobek-robek karena menolak para nabi-nabiku kata Tuhan. Ya kita cuma Tapi cerita itu doang. sempurna, tidak sepertimu. Matamu aja balik di sebelah kiri Kalau ke kanan. intinya Gimana pendetanya kau? udah dicincang, mulutnya udah dirobek, mau Ya, diapain matamu lagi? aja nggak jelas. Gimana kau bisa menjelaskan umatmu sedangkan kau menengok aja nggak jelas? Kau nengok ke Tapi kiri ke kanan, kau nengok lurus ke bawah. Gimana sih? Yesus buat pendetamu kena cincang. Mbak Lan jangan body shaming dong. Jangan body shaming ya. Nggak Mbak Lan. apa-apa, biar aja orang seperti dia harus digitukan gitu, biar sadar dia dulu ya. Inilah Kepalsuan sakit itu. iri hatinya. Kalau Bila dibawa orang Tuhan ke neraka cocok, emang neraka tempatmu. ya kita Tuhan kembali. Lagian dia orang kan namanya udah cerita apa yang kita alami, kita ceritain dia marah-marah. Ya masalah lo nggak percaya, ya itu derita lo. Ngapain lo timpain derita lo ke orang? Itu penderitaan lo. Gue cuma cerita. Tapi Pendeta Bang Luga, Kenyataanmu loh, buktinya kau dikasih neraka sama Tuhan, ditengokkan kau neraka sama Tuhan. Kenapa? Karena itu cocok untukmu. Tuhan bilang Tuhan dia berkata, diri. hei Luga, ini tempatmu nanti karena kesesatan yang kau berikan kepada umatmu katanya. Paham kau? Bang Inspirasi saya rasa cukup ya, abang juga. enggak Bang Luga. Izin Bang Luga. Tapi aku Santai aja, santai. apresiasi buat Bang Luga tuh kayak gini loh, teman-teman. Ketika kita bikin bukber di tahun 2023 sama teman-teman apologet, Bang Luga datang loh.
Iya Bang Luga ya, datang ya di rumahnya Bang Andre. Itu yang hadir 250 orang saya sendiri loh. Iya, Bang Luga datang walaupun dia habis debat sama Ustadz Nababan, datang dia. Tapi Bang Luga kan Olan kan selalu membodoh-bodoh Bang Luga. Emang Olan pernah debat kayak terbuka gitu Bang Luga? Ya tanya aja sama dia. Kalau dia nggak pernah debat terbuka, kenapa dia berani membodohi Bang Luga? Nah itu dia, makanya saya bilang, makanya wajarlah dia dibakar di neraka. Aku belum pernah melihat neraka, tapi kau kan pernah dibawa Tuhan ke neraka, ditunjukkan samamu kan, Luga ini neraka itu. Orang Karena Islam Tuhan berkata aja seperti udah itu, nggak benar ini sama lu. tempatmu, Kan gitu jelek-jelek loh. Islam Kalau di aku sini. sendiri belum pernah melihat neraka itu. Kau kan sudah Orang pernah Islam melihatnya, aja lu nggak karena mau Tuhan dengar malu. dulu, dengar kau Orang dulu ya, Islam karena aja nggak Tuhan mau itu ngeliat bilang, lu. Luga ini tempatmu, ini tempatmu neraka itu, ini kamarmu. Ini tempat tidurmu katanya. Kalau sama aku Ya belum pernah udah, kau ya berkata udah. seperti itu. Ya udah diamlah kau, udah tidurlah kau sono. Tolol. Tolol. Disuruh tidur, orang baru naik disuruh tidur gimana sih? Ya habis tololnya kelewatan, gobloknya ketulungan. Yang goblok, kau yang tolol. Udah tidur kau sih sono. Diam kau, aku bakal suruh. Mimpi kau dulu. Ada aja orang gila di muka bumi ini. Kau yang gila. Ya? Kau yang gila. Aduh, Tuhan. Cocoknya kau suruh bersetubuh sama Lucifer sono. Kau yang sama Lucifer bukti kau dibawa ke neraka sama Tuhan. Gimana? Emang buat bahan lucu-lucuan aja sih orang gila ini. Kau yang gila. Aku bilang, setiap-tiapnya aku tidak pernah dibawa Tuhan ke neraka. Sedangkan kau sudah Ya menyaksikan karena neraka Tuhan itu. jijik lihat kau, jangan kan memberikan Tuhan. kepadamu Ya. kayak gini. Luga, Udah. inilah tempatmu. Ini tempat tidurmu katanya. Olan, Jadi kalau kau cerita, kalau Tuhan. aku pernah melihat surga ya jelas. bukan hanya Tuhan yang jijik ngeliat kau, setan pun udah jijik ngeliat kau sekarang. Karena jijik Tuhan melihat pula kau ditengokkan neraka itu ya. Kalau Jangan. Tuhan nggak jijik samamu, nggak ditengokkan neraka itu samamu, tahu kau? Setan aja kan ngeliat si orang. Karena Ikan Tuhan pengeludat. jijik samamu, dilihat ke neraka itu terhadapmu. Olan, kau Bang Luga. hasil perkawinan. Bang Luga. Perkawinan dajal sama manusia nih si Olan ini. Ini yang Silakan, gajah tuh bentuk tubuhmu dan matamu seperti Jangan gitu Bang Luga, Luga. ada yang saya mau tanyakan ini Bang. Olan silakan. cantik Kata Bang gue ganteng deh. Silakan. nanti aku open nanti aku open cam tergila-gila kau melihat aku lo ga. Dan paham dulu. Najis gue buka aja, nggak tergila-gila gue malu. Aduh. Cewek gue cantik, orang Rusia. Cantik loh dia Luga. Tanya orang ini ya biar paham kau Jijik dulu. gue ngeliat dia. Aku yang jijik melihatmu, tau kau? Sekalipun Masih cantik, bagus kan apa kakimu kalau daripada dia mukamu. cantik? Tapi Biar kan paham kau cantik dulu. itu kan bukan berarti lo jadi bisa membuat orang suka sama kita dari tingkah laku kita. Kalau lo kan tingkah laku dajal. Wah, puji Tuhan, orang masih mencintaiku, masih banyak loh. Sedangkan kau gimana? Dibuang kau dari kampungmu karena kejijikan orang melihatmu. Ya udah diam aja lo, anak setan, susah ngajarin lo. Betul. Iblis, kau iblis. Ini naksir sama gue apa gimana sih? Ngejar-ngejar gue mulu. Amin, aku Coba, nafsu samamu. coba buktikan dulu di on cam deh. Nanti Luga baru Coba. tahu. Wah, kita Coba, Olan, buka dulu, Olan. Ah, gak usah lah, ngapain suka orang kayak dia di on cam, gak penting, dia jelek. Mampus kau keluar kau kan? turun dia. Enggak kena report Bang Luga, kena report ya. Benar itu gimana bang? Tanya. Tuhan. Bang Ove Jeremia, di zaman perjanjian lama ada nggak orang memanggil kepada seorang dengan karunia kenabian? Karunia kenabian, apa kabar nih? Karunia kenabian ada nggak? Kan nggak ada. Ada. Siapa? Siapa di dalam siapa orang dipanggilannya karunia kenabian? Ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada. Iya, panggilannya ya nabi. Nggak ada. Karunia kenabian itu adalah kecerdasannya sebagai penyampai firman, disebut karunia kenabian.
orang yang menerima karunia kenabian dibilangnya nabi. Makanya ketika banyak saya perhatikan, ketika kayak kemarin zaman vaksin kan, lalu ada seorang pendoa syafaat, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya kan anak-anak saya semua udah divaksin, tapi saya tidak mau divaksin. Ya udahlah, biarlah aku jadi istrimu, biar aku jadi apa kan, jadi ibu Nabi juga. Bentar dulu Olan, sabar. Ini Olan lama-lama nanti dua lagi. Jadi Hewan kan. Tuh, Bang Luga ditawarin tuh, ditawarin. Siapa tahu mau jadi istrinya. sabar. Ini abang lagi mengajar, ya. Abang, udah ganti abang jadi abang langsung. Aduh, Iya. Sebenarnya si Olan ini baik. Nah, jadi Bisa begini. gitu ya. Jadi begini, itulah gara-gara kenabian itu kan. Jadi begini. Nah, karena para pendeta-pendeta Katolik, ya kan, lu tahu sendiri kan, banyak berita di Google udah menfedopil 260.000 orang kecil. Gue bilang udah pada gila nih. Nah makanya karena takut sama Nabi, nanti Nabi membongkar dosa-dosa mereka, dibilang lah Nabi udah nggak ada. Jadi Nabi itu tapi memang kebangkitan para Nabi itu memang nggak tiap hari. Jadi dia itu biasanya per dekade, per 1000 tahun, per 2000 tahun. Makanya kan dari zaman Yesus muncul nabi-nabi. Nah setelah itu kan 2000 tahun kemudian baru muncul lagi nabi, yaitu kegerakan karismatik. Itulah yang disebut kegerakan Pentakosta di Azusa Street tahun 1900. Itu pertamanya nabinya William Seymour namanya. Jadi kegerakan karismatik ini adalah kebangkitan para nabi di akhir zaman. Inilah yang menggenapi Maliaki 4 ayat 5, aku akan mengutus Nabi Elia menjelang kedatangan Tuhan. Jadi Nabi Elia ini bukan orangnya, urapannya. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, malaikat Gabriel mengatakan dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Ini yang dimaksud dengan bangkitnya para nabi. Jadi nabi itu ada, memang bangkitnya tuh memang per 2000 tahun kan, dari zaman Yesus di zaman Pentakosta sampai sekarang kan sudah hampir 2000 tahun kan. Nah sekarang di tahun 1900 itu sudah bangkit para nabi. Itulah yang disebut kegerakan karismatik. Nah kalau orang HKBP Protestan dan orang-orang Katolik nggak ngerti kayak begini, makanya kudu kita sabar-sabar ngajarin mereka. Jadi yang mengatakan Nabi itu tidak ada itu orang-orang yang tidak mengalami pencurahan Roh Kudus. Makanya nggak ada bahasa roh. Misalnya gini kan, kalau orang penuh Roh Kudus itu kan ada bahasa rohnya. Kayak gitu. Nah, yang punya bahasa roh itu cuma orang karismatik. Makanya mereka penuh Roh Kudus, mereka disebut. Kalau orang Stephen Tong kan marah dia. Oh Allah kan gitu, sama kayak Mikana, karena dia nggak ada Roh Kudus, makanya dia. Itu bukankah bahasa roh tos bisa dimengerti oleh jemaatnya ya Bang Luga? Tidak, bahasa roh yang harus dimengerti berarti dia bahasa rohnya sudah menjadi nubuatan, itu boleh diterjemahkan, tapi nggak perlu semua bahasa roh harus diterjemahkan kan, karena sifatnya itu pribadi, private kepada Tuhan. Misalnya orang yang berkata-kata berbahasa roh membangun dirinya. Ya kalau untuk membangun dirinya, misalnya kita di kamar ngapain harus diterjemahin. Misal gue di kamar nih berdoa, siapa yang mau suruh gue penerjemahan? Gue panggil orang kan nggak perlu. Lagi di kamar berdoa masa suruh terjemahin? Gitu. Bang Luga, Silakan. berarti di luar dari karismatik itu mereka tidak diilhami dengan Roh Kudus begitu. Betul, makanya mereka nggak ngerti kenabian. Kalau lo coba misalnya ke gereja gua GB Pastor Niko, itu gue bilang nabi, mereka nggak akan marah. Amin, justru mereka malah senang. Apa kenabiannya Pak Luga? Oh ya, saya dapat penglihatan bahwa kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan, dan Tuhan bilang saya masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Haleluya. Paling digituin. Banyak lagi penglihatan gua. Gitu, salah satunya itu bahwa kekayaan emas Papua itu akan dipakai untuk mendanai penginjilan, dan gua yang miskin ini akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Itulah baiknya Tuhan sama gua. Dibikin gua masuk di daftar orang terkaya karena menunjukkan bahwa memang Tuhan yang gua sembah itu ngeri, dahsyat. Tuhan yang real ya Bang Luga.
Iya, jadi kalau masalah saya ngomong nabi, kalau kita ngomong nabi di Katolik ya marah karena itu menghina paus. Makanya gereja Katolik itu sebenarnya harus ditiadakan, diganti dengan gereja karismatik. Ini namanya restorasi. Makanya Kenapa Bang Luga? Aku mantan Katolik loh, kenapa harus gereja Katolik yang dimusnahkan? Kan Katolik itu ada pada awal di Santo. kan orangnya suruh pindah gereja atau dirombak, direstorasi, ganti dengan Duluan mana, karismatik atau Katolik? bukan masalah duluan. Yang jadi masalahnya Tuhan itu bangkitnya per 2000 tahun. Bangkitnya para nabi namanya kegerakan karismatik. Nah, kalau Tapi Tuhan kalau bangkit nggak ada, Bang Luga, bukan kan kalau begitu. nggak ada di zamannya Paus Leo yang ke-10 itu kan karismatik juga nggak akan berdiri sama Martin Luther. Karismatik itu bangkit, Tuhan yang bangkitin, bukan orangnya. Ngerti nggak? Nggak Gimana? ada. Yang betul itu adalah gereja Protestan ya. Karismatik itu nggak betul itu. Yang lebih apa kalau ortodoks percaya nggak Bang Luga? Udah mulai pembangkangan si Olan gimana sih? Justru tuh ada mula-mula kan Katolik Bang Luga baru di tahun 1500. Nah, cara ngitungnya nggak kayak gitu. Cara ngitungnya begini. Tuhan mendirikan gerejanya 2000 tahun yang lalu kan zaman Pentakosta, itulah menyebar ke Eropa. Iya. Lalu Bang Tuhan Luga tau nggak yang kisahnya yang penyebaran ke Armenia yang disebarkan oleh murid Yesus itu, Theodos dan Bartolomeus. Iya, dengerin dulu, cara kerja Tuhan tuh bukan ngitungnya, kamu salah ngitung. Ngitungnya bukan gitu. Jadi gini, Tuhan itu membangkitkan gerejanya itu per dekade, ada namanya musim penuaian besar. Nah, musim penuaian besar ini di abad ke-21. Nah, ketika Tuhan mencurahkan rohnya di abad ke-21 ke orang-orang inilah yang disebut orang karismatik. Nah, nah, artinya gini, dia dipilih untuk memulihkan gereja. Nah, orang-orang yang tidak dipilih untuk memulihkan gereja ini merasa kami yang duluan, bukan masalah duluannya. Lo dipilih nggak untuk memurnikan gereja? Nah, gereja Bang Luga karismatik nggak kayak gitu, Bang Luga. Sekarang tahu nggak dari mana asal mulanya Paus itu? Itu kan dari Santo Petrus. bukan, Ya dari mana? bukan. Kak Olan mana? Naik lagi. Dia kayaknya udah jatuh hati sama gue, jadi udah nggak tega lagi deh. Jadi gini, ya canda. Jadi gini, Petrus sama Paus tuh nggak ada urusannya, itu nggak ada hubungannya. Kan lu kan main percaya aja. Ntar dibilang anak kucing, lu percaya? Lu jangan percaya dulu, lu cek dulu bener apa enggak ini Paus itu penerus Santo Petrus. Bukan. Paus itu adalah pimpinan organisasi gereja, itu nggak ada urusannya dengan Petrus. Petrus tuh nggak pernah bikin patung, makanya kok bisa meneruskan Petrus. Mana ayatnya Petrus bikin patung Maria? Nah, makanya gue bilang Petrus dengan Paus tuh nggak ada hubungannya. Makanya cuma karena mereka organisasinya besar, orang takut. Kita harus takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Makanya gereja Katolik di Indonesia kenapa nggak bisa berkembang? Cuma 8 juta. Yang berkembang di Indonesia itu gereja karismatik. Natalnya di GBK, KKR-nya di GBK. Kami kalau bikin KKR, yang datang tuh bisa 3 juta. Oke, Bang Luga, sekarang pertanyaan. Bang Luga, di dalam suratan Santo Ignatius. Mantap ya Bang Luga. Iya, enggak sebentar Bang. Ketika dia ke Antioquia itu pada mulanya itu Katolik atau karismatik yang didirikan di sana? Dalam suratan Nah, yang Santo Ignatius. pertama-tama itu nggak ada istilah Katolik, nggak ada istilah karismatik. Semua tuh rasul-rasulnya membuat mukjizat. Jadi kita taunya tuh dari mukjizatnya, bukan dari namanya. Nah, sekarang ada nggak karismatik itu di Alkitab tertulis? Nama karismatik itu adalah pemberian kepada orang-orang yang bikin mukjizat. Jadi itu yang namakan orang itu, tapi kepada orang yang bikin mukjizat. Nah, pertanyaannya, Ya kan tertulis di Alkitab, sedangkan di KPR itu ada tertulis kata Nasrani dan Kristen. Sekarang karismatik oh tidak ada. Itu tidak ada undang-undangnya. Kalau misalnya kita bikin agama harus terus di dalam Alkitab. Yesus cuma mengajarkan, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kelar. Nggak ada disuruh nanti namanya Ucok, nanti namanya
kolor hijau, nggak ada itu. Terserah lo mau bikin nama apa kek. Nah, para rasul nyari-nyari nama apa yang cocok, ya udahlah kita bikin Kristen. Demikian juga karismatik. Karismatik itu, nama karismatik tidak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah pemberian kepada nama-nama orang yang sudah dicurahkan Roh Kudus dan berbuat mujizat. Nah, sekarang saya tanya, gereja yang berbuat mujizat di Indonesia ataupun di dunia ini itu cuman gereja karismatik yang membangkitkan orang mati, mengusir setan, menjelikan orang buta. Itu cuma kerjanya orang karismatik. Orang Katolik mana bisa begitu? Orang Katolik cuma Bukannya ada ya bang catatannya itu di biro medis lo. Ngapain coba gitu? Kita kan mau cari Tuhan, bukan mau cari ngeliat-liat jubah-jubahnya pendeta. Kita nggak butuh jubah-jubahnya pastor, kita butuh Tuhan, betul nggak? Ngapain kita mau ngeliat, oh dia pakai jubah putih, jubahnya panjang, itu nggak penting. Yang penting hati lo. Buktinya banyak kok yang home rank, ya kan, ketahuan katanya pedofil di Google gue baca. Jadi bukan itu yang kita perlu melihat, kehadiran Tuhan, bukan kehadiran pastor aki-aki yang udah tua. Itu mah nggak penting. Tuhan yang kita butuhkan. Ngapain kita butuh aki-aki? Ngerti nggak? Kita butuh Tuhan, bukan butuh manusia. Begitu. Mana si Olan? Olan naik lagi dong. Aku dulu ngeliat si Olan itu, si Olan itu serem juga. Gue maki-makinya ngeri ya. Cuma kalau ngeliat mukanya nggak sesuai dengan perkataannya. Emang pernah marah sama Bang Luga juga? Wah, dulu saya dimaki-maki habis sama dia. Kenapa dimaki-maki? Enggak, ya masalah Nabi. Malu aku. Pas gue ngeliat mukanya, ya ampun, orang kayak begini ternyata. Jadi kasihan awak ngeliatnya. Angkat jadi murid lah dia. Diangkat jadi murid apa istri Bang Luga? Murid lah, kebetulan kan saya kan udah calon istri. Tapi Olan cantik orang. Memang cantik dia, Bang Luga. Iya, cantik. WA-nya aja ada sama saya. Wis. Makanya nggak masuk Kristen. Lah serius. Iya, makanya lo masuk Kristen biar gue nanti yang memberkatin. Masalahnya sampai detik ini belum ada yang bisa yakinkan saya, Bang Luga. Alah, itu kan derita masing-masing lah. Intinya itu derita lo, itu mah nggak perlu diomongin kan. Tapi Sama seperti Ferry. Sama seperti Ferry. Ferry mau balik lagi ke Kristen kalau ada yang bisa yakinkan dia lagi. Lah, si Ferry aja udah goncang. Iya kan? Gimana Fer? Betul nggak Fer? Bukan si Ferry. Gue tergoncang kalau ada Bang Luga, semua kan udah tergoncang. Gue kan tahu mana orang yang tergoncang sama enggak. Tapi kan gue kan diam-diam aja dalam hati. Pura-pura nggak tahu aja. Tahu lah kalau orang lagi tergoncang imannya, tahu. Jadi gitu ya Bang Jeremy ya. Jadi karunia kenabian dengan nabi itu sama aja Bang. Karena nanti kalau ditanya, misalnya gini, kamu karunia kenabian, oke deh karunia kenabian. Apa yang mau disampaikan? Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan New York. Nah, omongan Nabi kan sama juga kan begitu. Oh iya, maksud nubuat itu di Los Angeles ya Bang? Iya. Nah, itu kan yang bernubuat perempuan itu kan sebenarnya Nabi itu. Nabi yang cewek itu kan Nabi namanya. Iya, Dia sih, bernubuat kalau Los Angeles akan terbakar kan. Nah, kalau Bang Jeremy bilang dia bukan nabi, tapi dia karunia kenabian. Emang bedanya apa? Kan yang disampaikan kan sama juga. Iya sih, soalnya kan ini kan harus diuji juga Bang kan ya Bang. Kalau karunian nabi kan banyak juga kan, kalau di Alkitab kan hati-hati dengan nabi palsu. Jangan kita bilang nabi-nabi palsu banyak. Di dalam kekristenan ya, itu jarang sekali yang namanya nubuatan itu meleset, jarang. Jadi orang pendeta aja yang membesar-besarkan, tapi kan banyak apanya sih?
Kesannya lu udah paling jago. Gua udah berpengalaman ketemu seluruh gereja. Jadi nggak ada tuh, banyak orang bernubuat palsu tuh jarang gitu. Jadi itu kan cuma omongan pendeta karena dia takut kehilangan jemaatnya. Tapi bagaimana Takut dengan dia misalnya yang Mormon itu bang? Gereja Mormon, Joseph Smith Aduh, itu. luga. Kenapa sih? Apa orang Joseph Smith yang Gimana? kan dia kan apa tuh, yang Joseph Smith gereja Mormon itu kan udah dicap gereja kan itu sesat, bidat, saksi Yehova. Ya kalau begitu kan jelas organisasinya beda. Nah ini satu gereja, satu penyembahan. Haleluya. Tiba-tiba ada yang dapat penglihatan. Oh kok nabi palsu? Orang di depan lo gue menyembah Tuhan, kapan gue palsunya? Gue lagi menyembah Tuhan bareng sama lu. Gue jadi palsu lo kagak gitu loh. Padahal kita sama-sama nyembah gitu loh. Kok bisa? Kok gue jadi palsu? Lo enggak gitu loh. Padahal yang nyanyi lagunya sama, kami memuji kebesaranmu. Lo juga sama, si Jeremy juga ajaib Tuhan. Tiba-tiba gue dapat penglihatan. Pas gue dapat penglihatan, lo ngatain gue nabi palsu. Dasarnya apa? Orang kita sama-sama nyembah gitu loh. Kan lucu. Kecuali misalnya kalau Mormon kan memang gerejanya udah memang beda, organisasinya beda. Dia katanya ketemu Tuhan, tapi dia nggak bisa bersatu dengan gereja-gereja. Nah itu yang membuat dia jadi nabi palsu. Nah kalau teman-teman gua semua pendua GBI, Pastor Niko, Pastor Pariaji, itu kan Hebat sih. lingkaran gua semuanya. Tiap tahun selalu ibadahnya di itu ya bang, apa di mana tuh, di GBK ya? Iya. Nah terus kenapa gue jadi nabi palsu? Orang gue juga Ya udahlah, besok panggil aku Nabi Olan ya. tapi keren juga kan itu. Olan gimana Kalau kabarnya? Olan menyampaikan pesan Tuhan, ya saya mau dengar dulu dong. Apakah Olan pernah didatangin Yesus? Coba dijawab. Kan ku bilang samamu kan, karena cintanya Tuhan Yesus terhadapku, belum pernah Tuhan memberikan neraka terhadapku. Kalau kau kan udah dilihat ke neraka itu, ini neraka. Itu tempat tidurmu katanya. Itu loh. Berarti Tuhan Yesus belum pernah kan ngomong sama Olan kan? Belum pernah. Belum pernah lah secara. Berarti Olan belum bisa jadi nabi. Yang bisa jadi nabi itu Tuhan Yesus harus ngomong, Olan. Ya udah, besok aku menghalu tingkat dewa, aku bikin nanti besok aku bilang kayak gini, aku didatangkan Tuhan Yesus, aku dijemput ke surga, di situ aku melihat Tuhan Yesus, aku bilang begitu kan, biar percaya kau dulu, dan aku naik mobil Rolls di situ, paham kau? Oh, kalau naik mobil Rolls Royce itu memang yang lihat bukan saya, teman saya, Bang. Gua ngapain gue bilang kan. Ya bang, waktu itu kan gue lagi dibawa Tuhan ke Firdaus. Terus tiba-tiba ada. Udah lu gak, kenapa kita nggak bisa bersatu aja? Kita bersatu aja, biar kita luruskan umat-umat di dunia ini dulu kan. Ya makanya kau aja yang marah-marah mulu kan. Gua aja kau jadi tuh. Ya kan? Maksudnya bersatu ya itu obrolan nanti lah, gampang itu. Yang penting kau follow dulu lah, kau di follow Olan Marolan. Kau tinggal di mana, Boro apa sih kau? Orang Batak kan? Udah, nggak usah kau tanya marga aku, yang penting aku manusia. Aduh, nggak perlu kau tanya itu baru ku apa. Enggak, gue denger kan kau orang Batak. Nanti bisa Cinta kau sama aku kan? Berarti kau suka sama aku. Bukan masalah begitu. Aku kan sering ke Danau Toba. Kita bisa ngobrol-ngobrol di Danau Toba. Ya udah, kita DM aja nanti. Olan teman kok. Dia sebenarnya orangnya baik. Apalagi mukanya ternyata nggak seserem suaranya. Ya, tergantung loh. Aduh. Kupikir dia seperti apa gitu. Ternyata berambut panjang. Waduh, luar biasa memang si Olan ini. Ya daripada aku dibilang mak lampir terus kan, Roh Kudus, Nenek Kudus dibilang orang, mendengarku on cam biar lihat orang kecantikanku. Enggak.
kalau orang bilang aku kan, bilang aku itu kayak nenek kudus, ya kalau kakek kudusnya kan sama-sama kudusnya kita. Nenek kudus. Tapi keren si Bang Luga itunya anda semoga sih kita kan lebih banyak kerjasama lah di dalam kekristenan untuk memajukan Kristen di Itu Indonesia. dong, saya makanya kan Bang Jeremy, Ito Olan, aku mau ajak kita satu tim memberitakan Injil supaya yang 3 orang di atas ini kembali ke jalan yang benar. Amin, haleluya. Boleh. Kan Itu si Ferry Jaya kan sebenarnya udah mau kembali, cuma dia kan takut dimarahin si Juma. Kau udah masuk kembali lagi. Lagian tuh sebenarnya banyak yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Habis Tuhan Yesus ganteng banget sih. Tuhan yang paling ganteng di alam semesta. yang rela yang bisa diuji secara Lu tahu nggak ilmiah. Tuhan Yesus? Kenapa ya? Aku bingung loh, kenapa gitu kan? Ku tengok lah kan, ya Luga ya. Kenapa Yesus kita tuh kok beda-beda mukanya kan? Coba dulu. Oh Kenapa itu kan begitu? cuma lukisan doang. Itu cuma lukisan aja. Namanya orang pengen ngelukis, tentu kan kemampuan orang ngelukis kan beda-beda. Jadi kadang-kadang wajahnya. Tapi aslinya Yesus tuh ganteng banget. Yesus ganteng, apalagi bapaknya lah, bapak lebih ganteng lagi. Agak-agak tua-tua tapi kerennya bukan main. Nggak tahu lagi deh, Allah Bapa udah paling keren di alam semesta deh. Tapi Kan kan dibilang Bapak itu kan transenden ya Bang Luga. Oh enggak, jangan. Makanya kan ajaran gereja ini gue benci banget ajaran gereja. Semua dibilang nggak kelihatan. Kenapa nggak muka kalian aja nggak kelihatan? Tapi bukankah yang kelihatan itu kan Tritium nggak Bang Luga? Satu Tuhan atau Allah dalam 3 Tuhan realitas. itu kelihatan. Kamu coba baca Daniel pasal 7. Aku melihat dia yang duduk di atas tahta. Ya, itu Rambutnya kan Yesusnya, Yesus. Bukan, itu Allah Bapa. Ya kan Yesus dari mana kuasa dari Bapa. Enggak, itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itu Allah Bapa. Aku melihat dia yang duduk di atas tahta, nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis bagaikan jamrut rupanya. Itu Allah Bapa. Allah Bapa itu dia sinarnya itu berwarna-warni. Kalau Yesus sinarnya beda, dia cuma putih. Kalau Bapa dia berwarna-warni, beda. Seperti permata, tahu kan bulu safir, zamrud, hijau, terus yaspis, merah, biru. Bapa tuh berwarna-warni. Tapi kalau Yesus dia cuma terang doang, terang putih. Tapi Beda. bukankah itu, maaf nih Bang, kalau setahu aku ya kalau diajarkan gereja mula-mula itu kan ditolak tentang, karena kan Bapa itu kan sifatnya transenden tak terlihat. Kalau Yesus itu kan terlihat dan imanen, Roh Kudus itu imanen dan tak terlihat. Itu salah Bang. Jadi gini, kita kembali ke Alkitab, kita jangan kembali ke ajaran gereja. Ajaran gereja ini tidak semua sempurna. Kadang-kadang juga namanya juga gereja, sama kayak gereja di sini. Ada juga pendeta yang ngerokok, pendeta juga mabok juga ada. Jadi kita nggak bisa percaya sepenuhnya kepada gereja atau kepada pendeta. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Allah Bapa, Wahyu 4 ayat 5, Daniel pasal 7 ayat 14, Allah Bapa itu rambutnya putih. Nah, beberapa teman saya itu sudah pernah melihat Allah Bapa. Allah Bapa itu di surga tuh tahtanya besar sekali, raksasa. Nah, Yesus itu di sebelah kanan, agak lebih kecil dia. Nah, Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Tidak pernah. Gini Olan, orang awam itu memang nggak boleh melihat Tuhan. Orang awam melihat Tuhan tuh mati, tapi kecuali nabi. Nah itu pun nabi-nabi spesial, bukan nabi-nabi kecil. Contoh Musa. Tahu sendiri gimana bisa kamu menengok Bapa itu? Bapak itu ya, kalau melihat Bapak langsung saya belum. Tapi beberapa teman saya yang juga nabi, namanya salah satunya Bu Nani, Richard Sigmund, dia melihat Bapak. Bu Nani Susanti bukan? Ya betul, nanti Tahu itu. dari
dari ini kan, dari Oh, dari berarti Mahanaim. Bunda Isa lebih paten daripada Moses ya? Gimana itu? Gini, iya, bukan lebih paten, sama-sama besar, tapi Musa lebih besar karena mereka kan darah Israel. Kalau ini kan udah campuran. Bu Nani ini kan campuran kan. Gini, Richard Sigmund dia melihat Allah Bapa, itu dia melihat mata Gak dia lihat kayak percaya aku. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa itu ya. Dan aku tidak percaya. barang sia. Sebentar, Yesus berkata jangan lupa berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau memang tidak sembarangan orang melihat Tuhan, tapi ada khusus VVIP. Jadi beberapa orang aja, itu pun nabi-nabi kelas-kelas berat gitu loh. Itu bisa melihat Tuhan, tapi ini dia melihat Bapa itu bukan wajahnya, itu melihat seperti mata, rambut. Jangankan wajahnya Luga, cahayanya saja tidak bisa kita lihat itu kalau Bapa itu ya. Itu bagi orang awam. Daniel itu melihat Tuhan itu dilihatnya seperti Aduh, duduk gimana sih kau ini Luga? Gimana aku Coba gak saya bisa baca. katakan samamu? Pemikiran berbeda sama aku loh, Tuhan Yesus. Dengerin aja dulu. Nabi Daniel melihat Tuhan itu duduk di atas tahta, rambutnya putih seperti itu yang ngomong Alkitab, bukan saya. Nabi Daniel. Yang tidak bisa melihat itu tentu orang-orang awam, orang-orang yang memang ya orang awam lah, yang nggak boleh melihat Tuhan, nggak boleh dilarang. Tapi beberapa nabi itu diizinkan, itu pun nggak bisa ngeliat wajahnya, cuma ngeliat rambutnya doang, rambutnya putih, matanya. Karena kalau Richard Sigmund Apa rambutnya putih? Kau pikir nek gerondong rambutnya putih? kadang-kadang kita ini sudah dibikin di mindset kita Tuhan itu ditutup-tutupin gitu. Oh, dia nggak bisa dilihat, dia nggak kelihatan. Sebenarnya kita lagi dikerjain. Iya. Sebenarnya Bapak itu sebenarnya seperti bapak-bapak. Allah Bapak itu ya seperti bapak-bapak, namanya juga Bapak. Itu selama ini dikerjain gitu loh. Artinya, oh Tuhan itu nggak kelihatan, begono. Itu lo lagi dikerjain. Mana ada begitu, Tuhan itu justru pengen. Tapi memang wajah Bapak memang masih rahasia banget. Hanya ada satu orang yang pernah melihat wajah Bapak. Dan dia bilang Bapak dengan Yesus itu mirip, tapi memang Bapak kelihatan lebih berwibawa, lebih tua gitu. Itu bedanya. Agak-agak lebih sangar gitu Bapak itu. Ya enggak, aku nggak percaya soal itu, nggak percaya aku. Iya, aku setuju sama Kak Ulan, nggak harus kurang. Makanya kan saya bilang, ya kan, pelajaran yang saya sampaikan ini udah memang pelajarannya udah ketinggian. Jadi kadang-kadang orang tuh bisa stres. Ya contoh kayak sekarang lah kau stres kan? Jujur sih ya Bang. Berarti ada Bang Luga, berarti ada yang sepakat dengan tidak sepakat ini. Iya, Coba Madu. kan tergantung, kan kadar keimanan beda-beda Bang. Kalau kita sudah keimanannya udah penuh filled with the Holy Ghost, penuh dengan Roh Kudus, itu akan gampang menerima hal seperti itu. Tapi Outfit, gimana outfit menurutmu outfit adekku? Kau percaya dengan dikatakan Luga ini ini? semua lah dipanggil adanya. Waduh, itu ya kalau lu Susah kok Luga, susah kau kayak gitu. jujur ya Bang Luga, kalau aku tuh nggak setuju kalau Abang bilang misalnya Bapak tuh putih. Ya itu kan kamu. Itu aku Kamu nggak Nabi setuju. bukan? Jadi Tapi kau kalau samakan, misalnya- tunggu. Jadi kau samakan Bapak itu seperti manusia dan kau samakan Bapak itu seperti kuntilanak yang kau bilang tadi. Nggak masuk akal. Nama Yesus itu kan dia tuh itu manifestasi Bapa yang transenden tak terlihat itu Bang. Nah itu dia itu. Gereja pertama-tama. Tidak seorang pun bisa melihat Bapak itu. Ya. Terima kasih Gini. Bang Ido, sudah share. Nih, saya kasih perbandingannya. Saya kan Luga Tambunan, bapak saya Marcel Tambunan, ya. Mama saya bilang, kok kalau kamu melototin orang mirip banget kalau mau bapakmu, katanya gitu kan. Jadi begini, kalau saya mirip dengan bapak saya, itu siapa yang desain? Kan Tuhan yang mendesain. Desainnya berdasarkan apa? Kejadian 1:7, Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar dirinya.
Jadi kalau ada anak, bapaknya agak lebih tua, ya kan Yesus nih, umur berapa Yesus? Kira-kira 30 tahun. Kira-kira kalau 30 tahun, ayahnya umur berapa kira-kira? 60 kalau enggak 70. Ya kira-kira seperti itulah, bapak itu umur-umur 60 70. Nah, itu Paham? bukan Tritunggal Bang, itu Pak Luga. Pak, itu bukan paham Gini bang, gini bang, abang kan bilang itu bukan paham Tritunggal. Abang tahu nggak saya ini siapa? Saya ini udah nabi, udah di atas mereka. Nabi apa kalau palsu? Jadi gini loh, Tritunggal itu kan adalah riset di antara para pengajar. Tertulianus itu juga bukan pendeta, dia itu pengacara. Kamu bisa bandingkan nggak otaknya pengacara sama otaknya nabi, beda nggak? Beda. gereja awal tidak boleh kita langgah juga Bang. Gereja itu, begini loh, gereja yang mendirikan siapa? Saya tanya. Pendeta atau rasul? Ormas. Pendeta, gereja itu yang mendirikan tentu rasul dan penginjil. Nah, saya apa kelasnya? Saya ini udah kelasnya udah rasul, bukan pendeta, udah dan saya pendeta. Jadi kalau kamu bilang, oh itu ajaran gereja, yang menentukan ajaran di dalam gereja itu bukan pendeta tapi rasul. Ngerti nggak? Yang berhak membuat Yang undang-undang. heran lah aku nengok ini Luga. Dibilang Kristen ajaran bukan Kristen, dibilang Islam pun ajaran bukan Islam, dibilang Hindu pun kau bukan Hindu, Sabarlah dulu kau deh. Abang dibilang lagi Konghucu pun mengajar. kau bukan Konghucu. Gimana ini loh ya Tuhan Yesus? Bentar ya, sabar dulu ya. Abang kau lagi mengajar. Jadi gini. Jadi pengajaran Kau yang berharap sama aku? ya enggak kan, kita kan cuma abang adek doang. Jadi gini. Gereja yang membuat undang-undang di dalam gereja itu bukan pendeta, tapi nabi dan rasul. Ada ayatnya bahwa gereja didirikan atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi, oh itu ajaran Bang Luga nggak sesuai dengan ajaran gereja. Emang yang nentuin ajaran di dalam gereja emang gereja? Bukan. Yang menentukan ajaran di dalam gereja itu harus gereja. Makanya ketika saya mengaku rasul, ngaku nabi, orang mau bunuh diri. Ngerti nggak? Mereka belum bisa Ya menerima. udahlah, aku kasih nama ajaranmu ya, biar aku kasih dulu. Krismis bagus. Kristen miris Apa kau. tuh? Ya. Aduh, kan sialan ini. Nah, jadi begitu. Aku sih juga Bang Luga ya gini, aku hargai pendapat Anda, tapi kalau konsep yang itu aku nggak setuju seperti Kak Olan. Aku lebih ngikutin Iya, konsep begini gereja Bang. awal. Makanya kan kita ini kan harus tunduk otoritas. Ya, ketika misalnya ada seorang gubernur diangkat di DKI Jakarta, abang nggak bisa bilang, aduh kalau saya sih nggak setuju sih. Bang Luga, Yang berarti nggak jadi. gubernur tuh Ini ceritanya nggak jadi sekutu ini kalau gini ceritanya. Ya, gini. Ini proses. Jadi gini. Misalnya gini. Di sini yang jadi gubernur siapa? Misalnya Pramono Anung. Kalau saya sih nggak setuju dia Pramono, dia nggak bisa. Saya nggak mau mentaati dia lah. Dia bukan gue. Yang menentukan hidup kita bukan diri kita, tetapi otoritas yang ada di atas kita. Nah, ini kan masalah percaya apa enggak? Saya sudah ditentukan Aduh, Tuhan. ya udah cukup. Saya sudah ditentukan. Tuhan, cukuplah itu. Sebentar dulu Lan, gini. Saya sudah ditentukan Tuhan duduk di 24 tua-tua. Ya kalau lu nggak percaya, ya nggak masalah. Ya cuma tanggung resikonya, lautan api kan gitu doang. Apa resikonya? Gitu. Sama. Kita itu dimasukkan Tuhan ke surga itu bukan hanya kita percaya kepada Tuhan loh, tapi ada ayatnya, percayalah kepada orang yang kuutus. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menolak Yesus tidak mengutus dia menolak aku. udah. Oh, Begitu. Tuhan Yesus. Nah, makanya kan kita mau pilih mana nih? Mau pilih kita taat kepada pendeta atau taat kepada rasul? Ya, kalau gue sih lebih pilih taat kepada rasul, karena rasul itu lebih tinggi dari pendeta. Seperti itu.
Rasul itu bisa buka gereja. Kalau pendeta mana bisa buka gereja? Dia cuma diperintah oleh rasul untuk menjadi gembala setempat. Itu rasul yang menetapkan orang jadi pendeta kan rasul. Misalnya nih, gue buka gereja, ya kan? Gue buka gereja, jemaatnya 1000, lalu gue cari pendeta. Misalnya si Olan, kau jadi pendeta di sini ya? Iya. Nah, sekarang jemaatnya lebih pilih taat sama gembala yang gua pilih atau pilih pada gua? Tentu gua dong, kan yang merintis gereja gua, yang bikin gereja gua, yang memilih orang jadi pendeta kan gua. Gitu. Jadi orang harus lebih Udah, taat. kalau memang kau nabi, ya Rasul, tolong saya udah kau rasul. doakan aku. Kau rasul ya, Oke, oke. doakan ya. Kalau emang kau rasul, ya malam ini, jam ini, coba dulu kau apa dulu ya, kau doakan aku, dapat aku laki-laki yang baik, menikah aku langsung malam ini, cepat. Kau doakan aku, kalau memang kau rasul. Aku doakan ya. Kamu tutup mata, kamu angkat tangan. Angkat tangan. Udah? Ngapain aku angkat tangan? Kau suruh berdisko aku. Enggak, angkat tangan arahkan kepada Tuhan, ke atas, biar Tuhan dengar doa kamu. Ya udah, coba dulu orang. Oke, Bapa kami dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudariku Olan ini Tuhan, dia rindu untuk mendapatkan seorang suami. Hamba berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan dia Roh Kudus penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan hadiah kepada dia, yaitu orang pendamping hidup yang sepadan dengan dia. Bukan kuat dengan bukan gagah malam ini Tuhan, dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang mencoba menghalangi, merintangi Olan untuk mendapatkan jodoh, kami patahkan dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi kelimpahan dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Bukan, Haleluya, amin. Ya kau doamu yang baik gak apa-apa lah, amin. Ya haleluya, amin. Iyalah. Pokoknya kita nanti DM-an supaya kita bisa berteman membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Aku kan visi misiku ingin memberitakan Injil ke India, ke China, Timur Tengah, seluruh bumi, ke 3/4 penduduk bumi. Kak Olan baca DM-ku ya di TikTok ya. Oh iya. Aku kemarin udah DM tapi nggak itu tadi itu. Oh biasa kan sibuk. Ya nggak apa-apa kok Kak Olan. Ya jadi begitu. Jadi Jeremy begini, ya bukan berarti seluruh ajaran gereja salah, tapi pendeta itu adalah seorang gembala. Dia tugasnya menggembalakan, bukan meriset, ya, yang membongkar kebenaran-kebenaran pengenalan akan Tuhan itu lebih berkompeten itu para rasul dan para nabi. Jadi bukan pengajar atau gembala. Jadi kamu harus tahu bidangnya orang. Misalnya dia mesin, ya bidangnya harus di mesin. Jangan dia bidangnya malah menjahit gitu loh. Jadi kalau masalah pengenalan akan Tuhan, itu yang lebih jago itu rasul dan nabi, bukan ke pendeta larinya. Kira-kira begitu. Jadi kita harus tahu di mana letaknya kita berpijak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang Luga itunya. Apa sih saya biar membeda pendapat tapi fokus kita kan satu ya. Iya. Artinya gini, yang penting kita jangan mengadakan permusuhan. Kalau mungkin Bang saya belum bisa terima Bang, mungkin saya harus pelajarin atau mungkin saya gimana, nah itu nggak masalah. Kalau itu nggak masalah. Namanya orang kan mengenal Tuhan itu kan ada proses. Saya aja mengenal itu butuh 25 tahun baru bisa. Iya, saya dulu sempat itu, sekarang udah hilang lagi sih. Coba lagi kamu dekat lagi lah sama Tuhan Yesus. Nah, begitu. Baik, makasih ya Bang Luga. Ini kalau Olan asalkan dia suami, percaya deh. Kalau dia mau nanti gue yang baptis. Gimana Olan? Padahal kan ini Bang Luga, aku kan padahal pengen tuh punya karunia ke abang, bisa lihat surga, jalan-jalan di surga dan neraka. Oh enak itu.
Terus Bang apa mengadakan karunia. Gini olah. Ini olah ini. Masalahnya aku tahu. Jadi dia sebenarnya kan pengen suami. Nah, menurut aku ini caranya itu kalau mau dapat suami harus dibaptisam. Baptisam. Terus dia meninggalkan adat-adat. Pasti cepat dapat suami. Gue yakin. Mungkin Bunda sapa tamu dulu ya. Ya, Luga, semuanya Rocky selamat. Bunda dulu ya. Oh, udah turun. Lanjut. Semuanya Rocky. Ustaz Madu, Assalamualaikum Ustaz Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain? Turun semua. Oh, itu ada Roni Ustaz Madu. Tolong Ustaz Madu. Monitor nih Pak Karya. Monitor. 123. Monitor Roni. Oi Roni. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim Pak? Pak Roni Muslim? Ya, ya Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bisa dibantu Pak Roni? Enggak, cuman nyimak saja mau dengar sama Luga. Lucu ya? Begitulah.